berpikir terlebih dahulu sebelum melakukan sebuah tindakan atau mengambil keputusan. Nah, mungkin di sini juga saya adab ini juga kembali menjadi pengingat sebenarnya bagi saya terutama, dan mungkin bisa menjadi pengingat bagi teman-teman semua akan adab ini. Maka dari itu ingatlah kata bahwa unzur maqala wa la tanzur maqala. Lihatlah apa yang dikatakan, namun jangan lihat siapa yang mengatakan. Ini juga berlaku untuk saat ini, mungkin karena ada beberapa adab ini yang belum bisa diperhatikan seutuhnya oleh saya sendiri mungkin. Nah, maka dari itu mari bersama-sama kita untuk menjadi pelajar yang lebih beradab dan beretika. Baik, lanjut ke materinya. Di sini saya akan menyampaikan dari poin ke-4 berarti bagian D, yaitu warok. Karena di sini dia akan lebih jauh berhati-hati dalam mempertimbangkan segala keputusan dan mengambil suatu tindakan. Nah, jadi sebenarnya warok ini juga merupakan sikap hati-hati dari seseorang dalam bersikap. Nah, adapun contoh dari sikap warok itu seperti apa? Nah, misalnya kalau di sini di artikel itu ada disebutkan bahwasanya perbuatan warok itu juga bisa berupa sikap menjauhi perut yang terlalu kenyang, kemudian banyaknya tidur, kemudian berbicara yang tidak ada guna, kemudian menjauhi juga menggunjing atau bergosip. Kemudian juga menjauhi perbuatan kerusakan dan maksiat. Hal ini mungkin sebenarnya sulit ya, enggak? Sejujurnya sulit apa enggak? Sulit ya, dan saling mengingatkan sebagai sesama muslim untuk menjauhi perbuatan dosa dan meninggalkan hal-hal yang syubhat ini. Kemudian lanjut ke poin berikutnya, yaitu ada yang E, menjauhi iri dan dengki. Nah, kalau iri dan dengki ini pasti kita udah tahu ya, kalau iri dan dengki itu merupakan yang mendefinisikan bahwasanya hasad itu ialah sekedar benci dan tidak suka terhadap kebaikan yang ada pada orang lain yang dia lihat. Kebaikan yang dimiliki oleh orang ini, dia tidak suka suatu kebaikan yang datang pada orang dan dia ingin menghilangkan kebaikan tersebut dari orang itu. Paham? Itu golongan yang pertama. Nah, kemudian ada golongan yang kedua, itu ada yang orang itu dia tidak suka tapi dia tidak berusaha untuk menghilangkan kebaikan itu. Nah, jadi yang golongan yang kedua ini para ulama menyebutnya dengan hasad bernama ghibthah. Ghibthah ini dia dalam Islam ini diperbolehkan, tapi dalam dua hal juga. Nah, disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan dari Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwasanya tidak boleh hasad kecuali kepada dua golongan orang. Nah, hasad yang dimaksud dalam hadis ini pun hasad yang bagian golongan kedua tadi ya, bernama ghibthah. Jadi kedua hasad ini tidak boleh hasad kecuali kepada kedua golongan orang ini. Yang pertama, boleh kalau misalnya teman-teman mau catat juga boleh, kalau mau diingat juga nggak apa-apa. Jadi ada dua golongan. Yang pertama itu adalah orang yang Allah anugerahkan harta kepadanya, namun ia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian golongan kedua adalah orang yang Allah beri karunia berupa ilmu atau Al-Quran, kemudian dia mempelajarinya, ia menunaikannya, dan dia mengajarkannya. Jadi ada dua golongan orang yang dimana kita itu boleh hasad, tapi hasad yang itu tadi ya, dia nggak suka tapi tidak berusaha untuk menghilangkan. Justru hasad itu dijadikannya sebagai pemacu sebagai semangat dia untuk terus beramal, sama seperti kedua golongan ini. Dia berusaha agar dia juga bisa berinfak, dan dia juga berusaha untuk memiliki harta yang banyak, tapi harta tersebut diinfakkan di jalan Allah, dan dia juga berusaha untuk menimba ilmu sebanyak-banyaknya, dan dia juga mengajarkannya pada lingkungan